Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semua yang datang pada sore hari ini berbahagia dan selalu dalam kelimpahan Tuhan. Amin. Ya, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, rata-rata yang datang ke sini ya, jadi ini kebanyakan yang datang ke sini kan kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Karena kalau baik-baik saja itu jarang ke sini gitu ya. Jadi yang datang ke sini itu kondisinya banyak orang itu sedang tidak baik-baik saja, atau dalam tanda kutip sedang dalam masalah. Lah kebanyakan orang itu ketika ada masalah datang dalam hidupnya, banyak orang itu mengalami apa? Mengalami kegalauan. Banyak orang mengalami kehidupan yang tidak nyaman, bahkan cenderung mencari jalan keluar. Benar gak Bapak sekalian ya? Ketika banyak orang mengalami masalah, apa yang dilakukan pertama? Mencari jalan keluar. Dan tahu tidak, semakin Bapak Ibu mencari jalan keluar, itu semakin jauh dari jawaban. Ingat-ingat ini ya. Semakin Bapak Ibu mencari jalan keluar, itu semakin jauh dari jawaban. Maka rata-rata orang yang datang ke sini, datang ke tempat saya, itu sudah cerita, Pak, saya sudah mencari jalan keluar kemana-mana. Dan ketemu saya itu udah kondisi apa? Udah tidak berdaya. Karena pencariannya jalan keluar kemana-mana tadi. Semua tempat didatangi. Ya, mencari solusi kemana-mana. Dan semakin mencari jalan keluar, semakin jauh dari jawaban. Ini ada ibu dari Ungaran Bu ya, sampai mencari jalan keluar. Sampai yang nggak ada orangnya pun didatangi. Ya Bu ya, gua Langse, ya, nggak ada orangnya itu. Adanya setan di sana. Jadi sampai setan pun ditanyai gitu. Nah kebanyakan orang seperti itu. Jadi ketika ada masalah datang dalam hidupnya, berusaha mengatasi dengan kekuatannya sendiri, mencari jalan keluar kemana-mana. Dan pengalaman saya mendampingi banyak orang yang sedang masalah tadi, semakin banyak orang mencari jalan keluar, semakin jauh dari jawaban. Akhirnya sudah mentok tadi, akhirnya baru ke sini, baru ketemu saya kan gitu kan. Nah, tapi sudah tidak berdaya. Nah, sore hari ini ya, saya akan memberikan satu resep ya. Nanti semua akan mengalami namanya keajaiban. Jadi kalau ini dilakukan ya, karena sudah dipraktekkan, sudah saya praktekkan dan sudah dipraktekkan puluhan ribu orang yang tadi datang ke sini dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika ini dilakukan dan dipraktekkan, kehidupan banyak orang berubah menjadi sangat baik. Ya, menjadi sangat baik. Yang pertama Bapak sekalian, jadi ada rumusnya nanti 5M ya. 5M. 5M itu bukan mau limo bukan ya. Kalau mau limo kan ini nanti ada 5 ya, ada 5M yang harus kita lakukan supaya kehidupan nanti menjadi semakin baik. Ya, supaya kehidupan menjadi semakin baik. Ketika ada masalah datang dalam hidupmu, ya, ketika ada masalah datang dalam hidupmu, lah sebetulnya itu bisa jadi itu bukan masalah, tapi karena kamu memberi merek namanya masalah, akhirnya jadinya masalah. Padahal belum tentu itu masalah, tapi karena banyak orang itu memberi merek, waduh, masalahku berat Pak. Nah, itu kan, kenapa? Kamu kasih merek masalah. Nah, saya sekarang tuh gak pernah memberi merek masalah. Apapun yang datang kelihatannya tidak baik, saya gak pernah katakan masalah. Tuhan terima kasih untuk bungkus dari sebuah hadiah yang datang kepada saya Tuhan. Karena yang kelihatan itu bungkus ternyata. Bungkus dari sebuah hadiah. Jadi yang kelihatannya tidak baik tadi, ternyata bukan masalah itu baru bungkusnya. Nah di balik bungkus tadilah
itu ada namanya berkah. Ingat-ingat ya, jadi yang datang kelihatannya tadi bentuknya tidak baik tadi, itu baru bungkus. Tapi seringkali kita buru-buru memberi merek masalah. Padahal cuma bungkus itu. Nah, makanya nanti apapun yang sekarang ini datang dalam hidupmu, yang bentuknya menakutkan, yang bentuknya membuat kamu stres, yang bentuknya membuat kamu tidak bisa tidur, yang bentuknya membuat kamu makan gak enak, ya, itu maknai dulu bahwa itu baru bungkus, ya, baru bungkus. Kita ajari cara segera membuka bungkusnya dan menikmati isinya. Oke, yang pertama, M yang pertama, ya, M yang pertama, supaya kita bisa mengenali tadi dan segera melihat isinya. M yang pertama, ketika ada sesuatu yang dalam pemandangan tidak baik tadi, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, menenangkan diri. Ya, menenangkan diri. Nah, seringkali kita ini kan terlalu reaktif. Ketika ada sesuatu yang kelihatannya tidak baik tadi, kita terlalu reaktif. Stres, khawatir. Ya. Terlalu galau, depresi, kan gitu. Maka yang pertama ketika ada sesuatu yang kelihatannya tidak baik tadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri. Karena ini kuncinya, ya. Kuncinya Tuhan katakan begini, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Justru kekuatan kita itu datang ketika kita dalam kondisi tenang. Bukan dalam kondisi semrawut, bukan dalam kondisi stres, bukan dalam kondisi lari ke sana, lari ke sini. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang kelihatannya menakutkan tadi, yang kelihatannya tidak baik tadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri. Nah, caranya bisa nggak menenangkan diri, ya? Menenangkan diri itu, kalau yang saya lakukan, ya, ketika ada sesuatu yang kelihatannya tidak baik, Bapak Ibu diam saja dulu. Diam dulu, tarik napas panjang. Nah, ini kalau orang Jawa apa biasanya, kalau kita rada kaget atau datang sesuatu yang kenapa? Unjal napas gitu ya. Ya, ingat ya, unjal napas. Unjal napas itu bukan napasnya keluar berarti ya. Ya. Jadi ini yang kita semua sudah sering melakukan sebetulnya. Ketika ada sesuatu yang gak ada, kita kan sering tadi kan unjal napas, narik napas tadi. Tapi kita nggak sadar selama ini. Justru ketika kita narik napas tadi kan agak sedikit tenang gitu kan. Nah, karena itu belum disadari. Tapi kalau ini Bapak Ibu sudah menyadari, maka ketika ada kondisi yang kelihatannya tidak baik tadi, tenangkan dirimu, tarik napas panjang-panjang. Jadi jangan lupa dilepaskan, nanti narik terus, nanti bablas ya. Jadi tarik napasnya pakai napas hidung. Nah, gimana caranya napas hidung? Itu lidahnya ditekuk ke langit-langit. Ya. Nah, selama ini banyak orang pakai napas dada. Napas dada itu ketika Anda marah, itu kan, ditenang. Nah, itu napas dada itu bikin capek. Itu bikin capek. Nah, napas hidung atau napas perut itu lidah ditekuk ke atas. Nah, perut Anda ini namanya napas diafragma ya, napas perut. Nah, itu cara menenangkan diri ya, dengan mengolah napas tadi. Ya, namanya napas diafragma, napas perut. Jadi jangan reaktif dulu ya, jangan terlalu reaktif, tetapi sebisa mungkin tenangkan diri tadi. Tarik napas, lepaskan. Nah, kalau bisa tarik napas, tahan, lepaskan. Tarik napas, tahan, lepaskan ya. Jadi pakai napas perut, napas diafragma. Nah, nanti di situ kondisi Anda akan menjadi tenang nanti. Nah, di dalam ketenangan tadi itu Anda akan mengalami kejernihan pikir. Nah, jadi masalah itu ibaratnya apa? Seperti air keruh. Masalah itu seperti air keruh. Begitu Anda tenang, air yang keruh tadi kalau tenang, airnya jadi jernih enggak? Jadi jernih. Karena nanti akan terpisah antara kotoran dengan air. Nanti airnya akan menjadi jernih. Maka ketika Anda sudah tenang tadi, nanti akan menemukan kejernihan pikir. Ya, yang keruh tadi, sampah-sampah tadi akan mengendap. Sampah-sampah akan mengendap dan airnya menjadi jernih. Nah, sama
ketika Anda tenang tadi, pikiran Anda akan menjadi jernih. Tetapi kalau Anda reaktif, marah-marah, galau, dipenuhi kebencian, sakit hati, ibarat airnya semakin keruh. Anda tidak akan bisa melihat jawaban. Anda tidak akan bisa melihat pintu-pintu keluar. Kenapa? Keruh, semua menjadi gelap, semua menjadi tidak karu-karuan. Maka respon pertama ketika melihat sesuatu yang kurang baik, ambil waktu, tenangkan diri dulu. Ya, caranya tadi tarik napas, tahan, lepaskan, pakai napas perut diafragma. Sama halnya ketika Bapak Ibu mau marah, ya, ketika mau marah sama, tenangkan dulu, ya, tarik napas dulu. Atau kalau Bapak Ibu mau marah, berhitung dulu, minimal sampai 25. Ya. Jadi kalau mau marah, jangan langsung salsul ya. Kalau marah jangan salsul, nanti Bapak Ibu akan, kemarahan itu sesuatu yang bodoh. Justru kemarahan itu akan menimbulkan banyak masalah. Jadi banyak masalah itu timbul karena apa? Karena kita memelihara emosi kemarahan gitu loh. Maka kalau mau marah tak kasih resep ya. Kalau mau marah berhitung dulu sampai 25. Sudah berhitung 25 kok mau marah lagi, berhitung lagi 25 lagi. Ya, jadi dan nanti pasti nggak akan marah. Kalau marahnya terlaluan, ya ditulis di dalam buku kalau mau marah. Jadi Bapak Ibu kalau mau marah dan sudah nggak bisa nahan, yaudah tulis dulu kemarahannya di dalam buku, di dalam kertas. Aku mau marah dengan si A, udah tak tulis marah saya. Nah ketika sudah selesai nulis, coba dibaca dulu. Ya, kemarahan tadi dibaca dulu. Ya, dibaca berulang-ulang. Jadi sebelum marah ke orangnya itu dibaca terus berulang-ulang dulu itu. Kira-kira pantas enggak kemarahan tadi gitu. Karena orang itu kalau marah itu logikanya hilang. Justru banyak kemarahan itulah menimbulkan banyak masalah. Itu. Oke, Gunung Kidul, selamat datang ya. Ya, jadi tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri. Oke, kalau sudah dalam tahap menenangkan diri, tahapan yang kedua, jadi tahapan yang kedua itu menasihati, ya. Jadi setelah menenangkan diri, tahapan yang kedua menasihati. Nah, selama ini banyak orang kan jago kalau menasihati orang lain, benar nggak? Nah, menasihati di sini adalah menasihati dirimu sendiri. Bukan menasihati orang lain. Ya, selama ini saya lihat kan ini banyak orang jago-jago menasihati orang lain ini. Ya. Kalau ada orang lain salah tuh, wah dia pinter menasihati. Tapi banyak orang ternyata belum bisa menasihati dirinya sendiri. Nah, ketika sudah tenang tadi, mulai nasihati dirimu. Kowe ngerasake koyo ngene kan ya kamu ikut ambil bagian toh gitu lah. Kenapa kamu harus marah ke orang lain? Kan ini pun kamu juga ikut ambil bagian, Dul, gitu kan ya. Iya kan gitu loh. Kan kita ikut ambil bagian dalam masalah itu. Maka nasihati dirimu. Ah bojomu lunga kan ya kowe ya ikut ambil bagian dong. Gitu loh. Lah kowe dilarani bojomu kan ya jojo kok dhisik tau nglarani bojomu juga. Coba kita mulai menasihati diri kita sendiri. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan salah, sebagian besar juga andil dari kita juga. Gitu. Tapi selama ini kan kita enggak, kita menyalahkan orang lain kan. Oh, gara-gara ini Pak, aku disakiti suamiku Pak, aku disakiti pasanganku Pak, aku disakiti temanku, aku ditipu temanku. No. Pasanganmu, temanmu, saudaramu tidak akan pernah bisa menyakitimu kalau kamu tidak mengizinkan. Pak, saya ditipu ini Pak. Seseorang tidak bisa menipu kamu kalau kamu tidak mengizinkan. Semua atas persetujuanmu. Maka nasihati dirimu.
kejadian seperti ini kamu pun ikut ambil bagian. Jangan hanya menyalahkan yang di sana saja. Ya, selama ini kan jarang nih menasihati diri sendiri ya. Yang menasihati orang lain tuh pinter ya, Paul. Semua ini menjadi penasihat-penasihat ajaib bagi orang lain. Tapi kalau bagi diri sendiri tidak ada seorang pun yang belajar menasihati dirinya sendiri. Maka di pagi hari Bapak sekalian ya, saya itu kan kalau melayani kan di atas jam 12, di atas jam 1. Karena di pagi hari sebelum saya menasihati banyak orang, saya pun ngambil waktu dulu. Tadi menenangkan diri, meditasi tadi. Dan juga menasihati diri saya sendiri gitu loh. Dul, ini yang wong adoh arep nemoni kowe ora ketemu malah mbok temeni sedelok tok gitu. Nah, karena saya juga ini merasa oh iya ya kasihan kemarin ya. Ya tapi kan karena banyak yang harus ditemui. Pak Agustinus dari berapa hari kemarin ya? 2 Rabu malam. Ketemu baru semalam Pak ya, baru sekali Pak ya. Kemarin malah gak ketemu seharian ya. Ya, maafkan daku Pak ya. Ada dari Bekasi nih, jauh-jauh ini. Ya, kadang pun di pagi hari saya juga menasihati diri saya. Kan itu. Nah, jadi di samping saya menasihati banyak orang, nah, di pagi hari saya selalu menasihati diri saya sendiri. Apa yang kurang ini? Kemarin apa yang kamu lakukan? Gitu loh. Nah, dari situ saya terus belajar, terus memperbaiki diri kan itu kan. Jadi waktu pertama saya pakai untuk menenangkan diri tadi, membangun hubungan baik dengan Tuhan tadi, mengakses energi ilahi. Nah, yang kedua tadi, menasihati diri saya sendiri. Nah, ternyata telah dilakukan, nyaman. Maka saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena itu pun saya ikut ambil bagian kok. Maka yang saya tegur adalah diri saya sendiri. Maka pernah saya katakan bahwa hidup itu adalah perjalanan. Di dalam perjalanan ada pelajaran. Maka kalau setiap pagi itu saya dikuliahi diri saya sendiri setiap pagi. Karena saya pasti dapat pelajaran-pelajaran dari tadi hasil dari nasihat diri saya sendiri tadi. Nah, maka Bapak Ibu, apapun sekarang ini yang Anda alami, nanti yang pertama lakukan tadi menenangkan diri, yang kedua menasihati diri. Nanti akan dapat petunjuk nanti akan dapat petunjuk. Karena dirimu yang sesungguhnya akan memberikan petunjuk, akan menasihati dirimu sendiri. Gitu. Nah, selama ini karena banyak orang belum bisa menasihati dirinya sendiri, akhirnya datang ke sini. Minta nasihat saya gitu kan. Nanti kalau udah masing-masing orang bisa menasihati dirinya sendiri, pekerjaan saya kan agak ringan. Maka nanti belajar menasihati dirinya sendiri. Jadi biar antriannya tidak panjang nanti. Gitu ya. Jadi, maka tak ajarkan ya menasihati dirinya sendiri. Gitu. Nah, saya pun sampai sekarang masih melakukan menasihati diri saya sendiri. Ya, jadi pertama tadi menenangkan diri, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Hukumnya begini, Bapak sekalian. Kalau di dalam dirimu itu sudah tenang, di dalam hatimu sudah tenang, nanti dunia di sekitarmu itu pun pasti menjadi tenang. Ini kunci. Jadi ketika dalam hatimu, dalam dirimu sudah tenang, sekelilingmu pun akan menjadi tenang. Sama halnya ketika dalam dirimu itu kemerungsung, dalam dirimu itu ada kemarahan, kebencian, sakit hati. Nanti di sekitarmu pun akan seperti itu. Karena apa yang kamu terima itu adalah pantulan dari apa yang ada di hati. Nah, kalau sudah tahu ilmu tadi, maka dengan kita tenang, sekitar kita pun nanti akan tenang. Yang lain pun akan ikut tenang. Tapi kalau kita kemerungsung, takut, khawatir, marah, benci, pahit, dan anda-andainya, nanti sekitarnya sama. Akan mengalami seperti itu. Karena apa? Ini menarik. Gitu. Maka yang kita bisa kendalikan adalah perasaan kita.
rumusnya begini, apa yang datang dari luar kita tidak bisa mengendalikan. Ya, apa yang datang dari luar kita tidak bisa mengendalikan. Tapi dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yaitu apa? Pikiran dan perasaan kita. Jadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan biarkan saja. Tapi dalam hidup itu ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan perasaan kita. Nah, maka dalam tenang tadi ya, kita belajar mengendalikan apa yang ada di dalam ya, di dalam pikiran dan dalam perasaan kita. Nah, kemudian menasihati tadi, ya, contoh misalnya ada orang yang, ini contoh yang sering kita ajarkan toh, ketika ada orang rumahnya mau disita, dinasihati dirinya, tenang wae. Kalau misalnya rumahmu pun jadi disita, kan Tuhan sudah siapkan yang baru, yang lebih baik, gitu loh. Tuhan pasti siapkan gantinya yang lebih baik. Maka apapun yang kelihatannya mau keluar dari dalam dirimu, maka tadi nasihati dirimu yang terluka tadi, nasihati dirimu yang sakit tadi, nasihati dirimu yang tidak enak tadi. Katakan, tenang saja, ini bukan akhir dari hidupmu kok. Kalau ada sesuatu yang lepas dari hidupmu, Tuhan sedang siapkan gantinya yang jauh lebih baik, gitu loh. Misalkan ada yang ditinggal ke pasangannya, tenang saja. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau dia meninggalkan aku, berarti dia bukan yang terbaik buatku Tuhan. Dan saat ini aku udah siapkan yang jauh lebih baik dari dia. Enak nggak kira-kira? Oh, tinggal nangis bombe. Padahal sesuatu yang meninggalkan ke kita tuh biarkan aja. Oh Tuhan sanggup menyiapkan gantinya yang jauh lebih. Sama ketika ada uang yang meninggalkan dirimu, ya apapun judulnya, ya, ditipu, bisnis gagal dan lain-lain, tenang aja. Nasihati dirimu yang terluka tadi, gara-gara uang yang pergi tadi. Nasihati. Tenang, Jo, Pak Jo. Ya, wis kana jeneng apa wis sing kene ngayari kana jeneng sing Dul ya. Tenang Dul. Kan duitmu sing pindah rono kan nanti diganti Tuhan. Kan duitmu, uangmu kan cuma berpindah tempat. Tenang wae, nanti akan kembali lagi kepadamu dengan membawa teman-temannya kan gitu. Dinasihati di sini. Dinasihati. Ya. Kalau sering menasihati diri kita sendiri nanti semakin nyaman hidup ini. Apapun rasa yang tidak enak, sekarang nasihati dirimu. Ya, nasihati dirimu. Apalagi yang membuat tidak enak kira-kira disakiti, ya. Banyak orang kan merasa disakiti gitu ya. Nah, nasihati dirimu, betul. Pohon itu untuk bisa menjadi besar itu perlu dilukai. Jadi kalau saat ini yang melukai dirimu, melukai hatimu, itu tandanya apa? Kamu mau menjadi besar. Kamu akan menghasilkan buah yang lebat. Dan buahmu bermanfaat bagi banyak. Jadi dilukai itu ternyata membuat supaya kita menjadi apa? Menjadi bertumbuh, menjadi besar dan menghasilkan buah yang lebat. Maka bersyukurlah sekarang kalau hatimu merasa dilukai. Bisa bersyukur nggak? Oh. Nggih Pak, nembe ngertosan iki Pak. Yen wingi lorone mboten karu-karuan gitu kan. Nah, maka sekarang terima, sadari bahwa luka yang ditorehkan dalam hatimu itu ternyata cara semesta untuk membuat kamu bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah yang lebat, sehingga buahmu bisa dirasakan dan dinikmati banyak orang. Ya, semakin berat lukanya berarti buahnya akan semakin lebat. Nah, dilus-lus dodone. Terima kasih untuk lukaku yang sangat pedih ini. Ternyata tidak lama lagi aku bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah yang lebat. Ya, ayo dilus-lus iki, nek isih rada granjel-granjel dilus-lus neh. Ya karo ditunjuk-tunjuk. Betul. Jari paniku tuh. Ya iki lara iki kur sementara, ya, lara iki kur sementara.
Tapi sebentar lagi kamu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahmu lebat, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, nah saya ditunjuk-tunjuk ini. Oke, ya, menenangkan diri, kemudian menasihati diri. Nah, yang ketiga, kemudian apa? Yang ketiga, menyadari. Ya, setelah kita menasihati diri kita tadi, berarti akhirnya kita sadar. Ya, menyadari. Oh, ternyata semua baik adanya. Ya, oh ternyata semua baik adanya. Luka pun ternyata baik buat saya, gitu loh. Nah, jadi akhirnya apa? Ada penyadaran tadi lah, ada penyadaran. Oh, ternyata kehilangan itu bukan kita menjadi miskin. Ternyata kehilangan itu cara Tuhan untuk menggantikan yang lebih baik. Oh, ternyata kehilangan itu tidak membuat hidup saya menjadi hancur. Ternyata kehilangan itu cara Tuhan untuk menggantikan berlipat-lipat. Pena apa pena? Ya. Aku itu kehilangan sithik nangisnya ganti sesasi ra rampung. Ya, jadi sesuatu yang keluar, kalau ada yang keluar, itu cara Tuhan untuk menggantikan. Ya. Kalau uang yang keluar, uang yang dianggap hilang tadi, uangnya sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Ini hanya berlaku untuk uang, jangan berlaku untuk pasangan. Pasangannya pergi malah dongane, terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang sedang berpindah tempat dan tidak lama lagi akan pulang kembali kepadaku dengan membawa teman-teman. Repot itu ya. Nah, itu berlaku untuk uang atau barang ya. Mobil hilang ya, ngomong aja Tuhan terima kasih untuk mobilku yang sedang jalan-jalan. Dan tidak lama lagi mobilku akan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Mobilnya tambah oke nanti. Ya, jadi apapun yang terlepas dari dalam hidupmu yang berupa barang, ya, tidak berlaku untuk pasangan, hati-hati. Ya. Kalau ono sing anu pasangane kon lunga terus didungake ngono iku. Ya, jadi yang setelah tadi kita menasihati diri, yang ketiga kita menyadari. Ya, mencapai titik kesadaran tadi loh. Nah, kesadaran itu artinya apa? Ketika kita sudah mencapai titik kesadaran, hidup kita ini enak Bapak sekalian. Karena apa? Orang-orang yang tersadarkan itu hidupnya setiap saat itu bisa menjadi penyaksi atas kebesaran-kebesaran Tuhan. Gitu loh. Jadi orang-orang yang tersadarkan itu hidupnya setiap saat itu menjadi penyaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas kebesaran-kebesaran Tuhan. Maka tidak ada waktunya untuk penyaksi-penyaksi tadi untuk mengeluh. Tidak ada alasan untuk para penyaksi tadi untuk menggerutu. Karena sang penyaksi tadi, orang yang sadar tadi, dia hanya menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia hanya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di setiap orang. Dia hanya melihat campur tangan Tuhan yang ada di setiap kejadian. Itulah artinya sang sadar. Ya. Jadi ketika kita sudah mencapai titik kesadaran tadi, menyadari tadi, kita ini hanya ternyata sebagai apa? Sebagai penyaksi. Penyaksi akan cinta kasihnya Tuhan. Penyaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Penyaksi atas karya-karya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan yang kita lihat. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh. Sang sadar tadi tidak ada alasan untuk mengeluh di dalam hidupnya. Karena yang dia saksikan hanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang dia saksikan hanya kasihnya
Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hidup setiap orang yang ditemui, maka sang sadar tidak akan pernah hidupnya dipengaruhi oleh orang lain. Karena sang sadar selalu melihat orang lain ada dalam kasihnya Tuhan. Nah, jadi menyadari tadi artinya apa? Kita menjadi penyaksi. Penyaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ini level yang kalau udah sampai ke titik itu, hidup itu nyaman, Bos. Hidup itu sangat nyaman. Jadi saya melihat semua yang bertemu saya, semua yang datang dalam hidup saya, itu semua baik adanya itu. Semua baik adanya. Jadi kenapa? Yang tak saksikan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang saya saksikan adalah kebesaran Tuhan. Yang saya saksikan adalah cinta kasihnya Tuhan. Nah, inilah namanya kesadaran, menyadari tadi. Maka dalam menasihati tadi, yang nomor 2 tadi, itu saya lakukan setiap hari. Saya selalu menasihati diri saya sendiri. Dikoreksi, oh ini kurang begini, kurang begini, kurang begini, harus begini. Nah, itu kan. Maka saya memandang apapun baik adanya. Baik adanya. Itu Bapak sekalian ya. Jadi ketika uangnya pindah tempat tadi apapun judulnya, saya melihat baik adanya. Tuhan terima kasih. Uangku yang ada di saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Wah, nyaman, enak, tidur pules ya. Tadi yang tanya, Pak Niko usahanya 44 apa gimana cara mikirnya ini kan. Nah, ini. Ya karena saya nggak melihat keruwetan-keruwetan, saya nggak melihat hal-hal yang menakutkan. Saya melihat dari 44 perusahaan ya semuanya baik adanya, kan gitu. Karena saya melihat ada karya Tuhan di situ, ada kasih Tuhan di situ, ada kuasa Tuhan di situ. Kan nggak perlu dipikirin. Kenapa? Ada kasih Tuhan di situ, ada campur tangan Tuhan di situ. Masa udah ada campur tangan Tuhan kita masih mikirin? Memang kita lebih berkuasa daripada Tuhan. Nah, seringkali apa yang membuat hidup kita ini susah, nggak bisa tidur, sering mikirin tadi lah, ya, kakan mikir, ya, ini pengikutnya Cak Lontong, mikir, gitu kan, maka jangan banyak mikir, selalu lihat dalam kondisi apapun, di mana situasi, di mana keadaan, lihat ada campur tangan Tuhan di sana, ada campur tangan Tuhan di dalam anak-anakmu. Ada campur tangan Tuhan di dalam pasanganmu. Kan gak perlu khawatir kalau ada campur tangan Tuhan dalam pasanganmu. Lalu selama ini apa yang membuat kita sedih, stres? Pasangan. Kenapa? Anda terlalu merisaukan pasangan Anda. Anda terlalu mikir yang buruk terhadap pasangan Anda. Ya udah, tinggal Tuhan terima kasih. Aku melihat campur tanganmu selalu ada dalam anak-anakku, ada dalam pasanganku, ada dalam setiap usahaku. Kan enak. Perlu dipikir ya? Enggak perlu, ada campur tangan Tuhan di sana kok. Ada kasih setia Tuhan di sana kok, dipikirin. Maka kami ya, dengan pasangan, dengan Bu Niko, dengan anak-anak, kami nggak pernah punya apa saling was-was, nggak ada. Karena saya melihat ada kasih setia Tuhan juga di atas diri Bu Niko. Bu Niko pun juga gitu. Ketika saya pergi ke manapun, saya nggak tahu ibu-ibu ketika suaminya pergi ada yang sering video call nggak? Ada yang sering ngecek nggak? Karena saya melihat banyak laki-laki itu ketika bersama saya itu, Pak Niko, selfie sebentar Pak Niko ya gitu. Saya pikir rindu untuk foto dengan saya. Ternyata mau laporan sama yang di rumah. Wah, saya tuh sering bangga karena banyak orang minta selfie, ternyata untuk laporan yang di rumah. Nah, kenapa? Seperti itu, karena dia tidak melihat kasih karunia Tuhan di dalam setiap pasangannya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran.
Kemarin saya hampir 4 hari di Bali, Bu Niko nggak pernah telepon. Ya, beda karo anggotaku sering Yogyo iki. Akhir 2 jam metu kok ngomah ngono wis video call terus rangkring. Ternyata bojone cerita. Nggih Pak, niku kados sepeda pun ajeng tek kok. Lah ngapa? Mboten cetha. Mboten cetha uripe jare. Nah, jadi selalu lihat ada campur tangan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Maka kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut. Jadi yang membuat ketakutan dan kekhawatiranmu karena apa? Anda tidak menjadi penyaksi atas kebesaran Tuhan tadi gitu. Maka sang sadar itu hidupnya hanya menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah sekarang rubah cara pandangmu. Apapun yang sekarang ini kelihatannya, tadi karena kamu kasih merek yang menakutkan tadi, masalah, macam-macam ancaman dan lain-lain, nah sekarang dirubah. Saksikan aja, di setiap perkara itu, di setiap masalah itu, pasti ada campur tangan Tuhan. Karena Tuhan pernah berjanji begini. Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi katakan ya, itu hukumnya Tuhan itu. Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Maka tugas kita apa supaya Tuhan ikut campur tangan? Mengasihi Tuhan. Kalau Anda sudah mengasihi Tuhan tadi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, perkara yang kelihatannya tidak baik, Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi suatu kebaikan. Oke, saya kasih contoh dulu sekali ya. Ini bukti bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pernah suatu saat saya perjalanan keluar kota dalam rangka untuk menjadi pembicara. Tiba-tiba ban mobil saya itu kebanan. Wah ini kalau saya belum bisa menenangkan diri, saya pasti protes. Saya pasti marah-marah. Saya pasti menyalah-nyalahkan sopir kan itu. Kok kamu gak ngontrol ban kan itu kan. Nah, sopir gak apa-apa tak mari kalau saya belum bisa menenangkan diri. Tapi dalam kondisi itu saya tenang, saya narik napas tadi. Tuhan terima kasih. Dalam hal ini pun gue ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Nah, kemudian ban diganti Bapak sekalian. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Lah saya baru tahu campur tangan Tuhan yang nyata tadi. Ternyata di depan sana tadi ada kecelakaan. Dan kalau diperhitungkan, kalau saya tadi tidak kebanan, saya posisi di tempat itu. Gitu loh. Maka sesuatu yang buruk belum tentu itu buruk. Sesuatu yang kelihatan buruk, siapa tahu itu campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Gitu loh. Maka jangan langsung suudon dulu. Jangan langsung marah-marah dulu, jangan langsung menggerutu dulu. Karena siapa tahu ini pun cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Gue ada cerita yang populer yang pernah tak sampaikan juga. Ya, suatu saat ada seorang profesor, dia dapat anugerah penghargaan Nobel, penganugerahan yang bergengsi. Nah, dia dapat undangan untuk menghadiri tadi acara penganugerahan tadi yang disaksikan oleh TV seluruh dunia. Karena ini penghargaan bergengsi, ya Piala Nobel. Nah kemudian dia sudah merencanakan besok terbang jam 6 pagi untuk ke kota tadi. Terbangnya jam 6 pagi. Kemudian dia pesan sama istrinya,
Ma, jangan lupa karena besok saya terbang pagi, tolong saya dibangunkan pagi jam 4. Ya. Karena saya terbang jam 6 pagi. Nah, Bapak sekalian, ternyata istrinya pun bangunnya kesiangan. Profesor tadi juga bangunnya kesiangan. Profesor tadi pertama reaksinya marah dengan istrinya. Kamu istri yang tidak bisa menjaga martabat suami. Suruh bangunin pagi aja kamu nggak sanggup. Tahu nggak bahwa ini penghargaan bergengsi. Seluruh TV internasional meliput karya Papa di ajang internasional. Oh, ada kemarahan tadi, ada kemarahan. Tapi karena dia udah akhirnya tersadarkan, kenapa marah, udah pesawatnya udah berangkat, udah nggak bisa ngejar pesawat kan gitu kan. Akhirnya bapak tadi, profesor tadi duduk di depan TV, ya sambil ngopi duduk di depan TV, dan dia nyalakan TV. Pertama yang muncul di berita apa? Pesawat jatuh. Dan pesawat itu yang seharusnya dia naik di situ. Akhirnya apa? Dia cari istrinya. Mama, aku mengasihimu. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Tadi barusan dimarahi loh tadi loh. Ya. Tadi barusan dimarahi, dianggap istri tidak bisa menjaga marwah suami kan gitu. Nah itu loh, sesuatu yang buruk belum tentu buruk. Maka sekarang ini jangan buru-buru menghakimi gitu loh. Jangan buru-buru memberi arti. Karena sesuatu yang namanya buruk, siapa tahu itu cara Tuhan untuk menyelamatkan hidup. Untuk merencanakan yang baik-baik dalam hidup. Nah, makanya jadilah sang penyaksi. Ya, dimanai dalam kondisi apapun, di situ ada kasih setia Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang nyata di dalam hidup. Nah, itulah namanya sang sadar. Selalu menjaga kesadaran. Menjadi sang penyaksi atas kebesaran Tuhan tadi. Nah, ketika sudah menjadi sang saksi tadi, hati kita nyaman nanti, hati kita enak. Hati kita lega rasanya, plong. Ya, tidak ada rasa-rasa yang tidak enak. Jadi dicek nanti kalau masih ada rasa-rasa tidak enak berarti belum menjadi sang sadar. Belum menjadi sang penyaksi. Pak, masih sengkering-sengkering Pak kalau dengar namanya. Oh, berarti belum menjadi sang penyaksi. Jadi Pak, dengar namanya udah nyaman, Pak. Belum berhenti di situ. Cek lagi, ada cek yang kedua. Ya. Cek yang kedua, coba lewat depan rumahnya. Ya. Kalau lewat depan rumahnya kok masih ada sengkering-sengkering. Nah, ini belum beres ini. Belum menjadi sang penyaksi ya. Dicek kedua. Oh Pak, udah nyaman Pak, saya lewat depan rumahnya udah nyaman. Belum berhenti, ada cek ketiga. Ya, cek ketiga. Cek ketiga apa? Temui orangnya, diajak ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya masih sengkering-sengkering, belum beres ini ya, belum beres. Belum menjadi sang penyaksi. Udah Pak, ulang lagi Pak. Saya mau nyaman. Pak, udah nyaman Pak. Saya ketemu orangnya udah nggak sengkering-sengkering. Masih ada satu ujian lagi. Ujian terakhir adalah berbuatlah baik kepada orang tersebut. Kalau itu sudah Anda lakukan, berarti Anda sudah menjadi sang sadar. Hati Anda pasti bersih. Plong. Lapang. Dan jaminannya apa? Lapang hati pasti lapang rezeki. Oke, kemudian yang keempat ya, setelah kita menjadi sang sadar tadi, menyadari tadi, ini fase yang paling penting ya. Ketika kita sudah menjadi sang sadar atau menyadari tadi, kita naik ke level yang berikutnya menjadi yaitu mencipta. Ya, setelah menjadi sang sadar, menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan tadi, M yang nomor 4 adalah mencipta. Ya. Bapak-Ibu sekalian, kita ini umumnya ya, manusia itu pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Ya, manusia itu pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Jadi masing-masing kita yang sudah tersadarkan tadi, yang sudah menyadari tadi, yang sudah menjadi sang penyaksi tadi, masing-masing kita ternyata bisa mencipta.
Maka level berikutnya setelah menyadari tadi, yaitu mencipta. Namanya mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Maka para sang sadar tadi dalam hidupnya nanti bisa mencipta. Maka sekarang ini apapun yang belum ada di dalam hidupmu, silahkan dicipta. Ya, apapun yang belum ada di dalam hidupmu. Tapi level 1, 2, 3 dilakukan dulu. Orang kok mencipta tapi 1, 2, 3 gak dilakukan. Ya, kok penciptaannya rada didati nanti ya. Nah, setelah mencapai sang sadar tadi, silahkan cipta apapun yang belum ada di dalam hidup. Kayak yang saat ini belum ada kelimpahan, ciptanan kelimpahan dalam hidupmu. Yang saat ini hidupmu masih belum nyaman, ciptanan kenyamanan dalam hidupmu. Yang saat ini pasanganmu belum sesuai dengan harapanmu, ciptanan pasanganmu yang sesuai dengan harapanmu. Yang saat ini anak-anakmu belum sesuai dengan harapanmu, ciptanan apapun yang kamu harapkan atas anak-anakmu. Ya, jadi mencipta. Dan kita semua bisa mencipta. Ya, orang-orang yang sudah tersadarkan tadi, yang sudah menjadi penyaksi atas kebaikan Tuhan tadi, dalam hidupnya bisa mencipta. Apapun itu, apapun itu. Kalau sekarang ini kita ada 44 perusahaan, karena apa? Saya sudah mencipta dulu. Jauh hari sebelumnya. Saya cipta dulu. Nah, salah satunya yang minta ceritakan Pak, toko emas Sinar Nusantara. Kebetulan mamanya Mas Birto. Beliau masih nyimpen chattingannya. Tahun 2018 saya sudah mencipta akan toko emas itu. Saya katakan waktu itu, kamu tetap di situ. Nanti toko emasnya aku beli dan kamu yang mengelola. Pada waktu itu yang punya itu belum ada rencana jual, Bapak sekalian. Ya, mungkin ya saya ikut salah ya, karena tak cipta mau tak beli akhirnya dia menjual dia. Enggak, itu sudah tadi karena udah tak cipta ya. Mungkin kalau saya nggak nyipta pun dijual ke yang lain mungkin kan gitu. Jadi semua bisa kita cipta gitu. Semuanya bisa kita cipta. Jadi apapun yang sekarang belum ada di dalam hidupmu, silahkan dicipta. Yang belum ada kelimpahan mulai mencipta kelimpahan. Maka di sini karena banyak orang datang ke sini belum ada kelimpahan, maka pertama penciptaan yang saya lakukan untuk banyak orang apa? Sugih bareng, happy bareng. Itu penciptaan, Bapak sekalian. Itu penciptaan. Nah selama ini Dora sadar toh, dikira slogan biasa, itu slogan ampuh itu. Itu mantra ampuh itu yang saya ciptakan itu kan ya. Karena saya pengen mencipta tadi. Orang-orang yang belum ada kelimpahan, saya cipta. Sugih bareng, happy bareng. Dan terbukti. Sudah dirasakan. Puluhan ribu orang. Nah, saya bisa mencipta itu karena apa? Saya sudah menjadi sang sadar. Saya selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Ya, mulai mencipta apapun yang belum ada di dalam hidupmu. Karena yang kelihatan ini itu bukan kebenaran. Akan menjadi kebenaran ketika kamu nanti cipta. Ya, fakta itu bukan kebenaran. Jadi fakta bukan kebenaran. Kalau faktamu sekarang ini kamu ditinggalkan pasanganmu. Faktamu sekarang ini kamu sedang dalam kondisi miskin. Faktamu sekarang ini kamu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ingat, itu bukan kebenaran. Karena kita punya kuasa untuk mengubahkan itu. Dengan apa? Dengan penciptaan. Dengan penciptaan. Maka saya sampaikan bahwa kelimpahan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, nggak ada hubungannya dengan usaha, nggak ada hubungannya dengan profesi, tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ingat-ingat itu. Maka tidak perlu pakai logika. Lupa, aku pengen kelimpahan tapi aku sekolahnya gor SD. Tidak ada hubungannya itu.
Pak, aku pengen kelimpahan tapi aku cuma guru. Nggak ada hubungannya dengan itu. Pak, aku pengen kelimpahan tapi aku cuma pegawai pabrik. Nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi penciptaan tidak dipengaruhi dengan kondisi yang ada di sekitarmu. Penciptaan tidak perlu pakai logika. Karena logika bicara keterbatasan. Di sini udah banyak bukti. Pegawai pabrik punya penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Seorang guru punya penghasilan 100 juta. Nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan nggak ada hubungannya dengan usaha. Justru banyak orang salah penciptaan. Banyak orang menganggap kalau mau kaya itu harus banyak usaha. Kenyataannya yang terjadi apa? Banyak orang usahanya banyak. Bukannya uangnya semakin banyak, tapi utangnya yang semakin banyak. Nah, ini para salah kedaden nyipta nih. Berarti apa? Salah penciptaan gitu loh. Karena kelimpahan, kekayaan tidak ada hubungannya dengan usaha. Tapi batasan logika kita sering membatasi itu. Kelimpahan, kekayaan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi selama ini banyak orang menganggap kalau mau kaya harus banyak pekerjaan. Yang terjadi apa? Banyak orang kerjanya banyak, uangnya nggak ada. Udah ngerasa kira? Iya. Itu saya dulu Pak, ngono lah. Saya kan ora ya. Waktu dulu kerja pabrik puluhan tahun ya ora suge-suge ya. Tapi begitu melaku berapa tahun ini? 1,5. Saya sebagai kelimpahan, melebihi waktu kerja pabrik puluhan tahun ya. Berkali-kali lipat. Nah, jadi kelimpahan gak ada hubungannya dengan pekerjaan toh. Kerja puluhan tahun ya, tetap menderita. Tapi begitu sudah mencipta, tak ajari mencipta kelimpahan. Dalam waktu 1,5 tahun, penghasilannya sudah berlipat-lipat dari yang dulu dilakukan di tempat kerja. Enak apa enak? Nah, ya. Nah ini kalau ini Bu Indarti ini ya, ini saya masih nyimpen chattingannya Bu Indarti ini. Beliau ini pegawai puskesmas. Dulu ketemu saya ketemu Bu Indarti pertama, saya ini diintai terus tuh kalau Bu Indarti itu. Ya tintai itu dibantah terus gitu kan. Nah, tapi ketika tak ajari penciptaan, saya masih ingat suatu saat tak ajari mencipta penghasilan 100 juta per bulan. Terus WA saya, Pak Niko, saya mau menaikkan plafon Pak. Oh, menaikkan plafon? Ya Pak, yang pertama sudah terpenuhi. 100 juta per bulan. Saya tanya, berapa tahun Bu? 13 bulan terpenuhi. Ini saya masih nyimpen settingannya nih, dan ada orangnya ini. Tak ajari mencipta, punya penghasilan 100 juta per bulan, terus menerus. Ingat-ingat ya, kalau di sini namanya terus menerus. Maka grafik anggota kita, grafiknya semua begini. Karena tadi kita ajarkan, punya penghasilan 100 juta per bulan terus menerus. Dan terpenuhi dalam waktu 13 bulan. Kemudian minta mantranya lagi penciptaan, Pak, saya mau naikkan lagi ya kan. Oke, naik berapa sekarang? 300 juta Pak. Ternyata tidak sampai setahun Bu ya, udah terpenuhi ya. 11 bulan. Oleh cepat ya, oleh cepat. Kalau kemarin latihan pertama 100 juta 13 bulan, padahal angkanya lebih besar ini. Tapi malah lebih cepat. 300 juta per bulan cuma dalam waktu 11 bulan. Nah, aku ketika lebih cepat nih ya. Tambahin lebih cepat nih. Ketika sudah terpenuhi, oh luar biasa, tepuk tangan ya. Udah yang keempat. Nah, ini loh Bapak sekalian ya. Maka di sini saya katakan ilmunya ilmu pasti. Kata-kata semoga dan mudah-mudahan sudah saya corek dari kamus kehidupan Nusantara Group. Tidak ada lagi kata semoga atau mudah-mudahan. Kenapa? Yang saya ajarkan adalah hukum-hukumnya Tuhan, bukan hukum-hukum manusia. Ya, bukan hukum-hukum agama. Tetapi kalau bicara hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kehidupan sifatnya pasti.
Kalau penciptaan ada kata semoga dan mudah-mudahan, orang bakal dadi. Orang bakal dadi. Gimana semesta mau ngasih Anda sedia ragu-ragu dengan permintaan Anda? Gimana kita mau mewujudkan? Misalnya Anda datang ke saya, akar ketu Pak Niko, mudah-mudahan kok Pak Niko nyangoni aku ya. Saya nggak akan nyangoni, tapi aku mah ketemu Pak Niko. Aku yakin Pak Niko mau nyangoni aku. Ayo ucapnya dengan ngarepku. Pasti tak sangoni. Ucapnya dengan ngarepku pasti tak sangoni. Ya sama di hadapan Tuhan kan juga gitu kita. Ya, aku yakin di hadapan Tuhan pasti Tuhan berikan kelimpahan kepada saya. Kan tak ucapkan dengan Tuhan. Ya, Tuhan, wah, cah iki nekat tenan iki. Ya wis tak turuti wae. Sama dalam hidup seperti itu. Ya. Tapi lo ngomongnya mudah-mudahan kok Pak Niko nyangoni aku, malah tak sangoni ya. Oke, itulah penciptaan. Pasti. Ya, pasti dengan yakin. Dan ini Bu Indarti ini sebagian dari puluhan ribu orang yang sudah mempraktekkan. Nah, ibunya Mas Beto itu dulu sama Bu Dayati. Ketika Tajali mencipta penghasilan, saya masih ingat waktu itu. Yang namanya Bu Dayati 75 juta per bulan, Bu Rini 50 juta per bulan. Saya masih ingat ya, anak-anak saya tuh berapa dulu mencipta pertama saya masih ingat. Dan yang terjadi apa? Tidak ada 1 tahun. Rata-rata tadi setahun, ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Itu pasti sudah terpenuhi itu. Nah, saya dulu 100 juta per bulan dalam waktu 8 bulan. Gurunya mesti luwes cepet. Karena muridku ya tadi 1 tahun pun jauh sedikit kurang. Waktu itu saya mencipta dengan Bu Niko. Saya menciptanya waktu itu 2 tahun. Bu Niko, wah kelamaan nih Pak. Gitu. Oh ya wes sepakat yo, luwes cepet ya gitu kan. Nah, akhirnya 100 juta per bulan dalam waktu 8 bulan. Gitu. Kemudian saya tingkatkan lagi dari 100 juta saya naik lagi. Kalau yang pertama 8 bulan, yang kedua 6 bulan. Angkanya lebih besar, waktunya lebih cepat. Udah terpenuhi lagi, nulis yang ketiga lagi. Lebih cepat lagi. Nah, sekarang nggak usah nulis, wes ngerti dalane. Sudah apa sekarang? Batin we tembus. Ya, di batin aja tembus. Karena apa? Energi lain sudah ada dalam diri saya. Sudah menjadi sang sadar tadi. Sang penyaksi atas kebesaran-kebesaran Tuhan. Batin we tembus. Nah, suatu saat ini cerita ini memang ada Bu Indarti juga. Suatu saat waktu saya masih di Solo, Bu Niko itu rasa-rasan gini. Itu Bu Indarti datang pertama, saya masih ingat itu. Ada kisah yang mengharukan itu saya ingat. Bu Niko itu bilang gini, wong Wonogiri ini arene kok ora tau gawake tiwul ya Pak ya. Lah kan wong Wonogiri ya. Karena Wonogiri kan terkenal tiwule lah. Bu Niko itu rasa-rasan gitu. Wong Wonogiri kalau kesini kok nggak pernah bawakan tiwul ya. Lah kok yang datang orang Gunung Kidul Bu Indarti, datang pertama bawakan tiwul ya. Nah tadi nyipta tadi. Jadi Bu Niko cuma rasan-rasan loh. Cuma rasan-rasan pengen makan tiwul dari Wonogiri, tapi mesti ngirim dari Wonosari malah gitu ya. Nah, itu kalau penciptaannya kesadaran kita sudah tinggi. Gue rasan-rasan we di rumah Gusti Allah gitu loh. Cuma rasan-rasan aja semesta mengirimkan. Maka saya tenang aja, saya selalu rasan-rasan baik kok. Saya nggak pernah rasan-rasan jelek ya. Jadi tenang aja, tak doakan semua yang baik-baik. Kenapa? Rasan-rasan we di rumah Gusti Allah. Gitu. Ya, di rumah Gusti Allah. Nah, jadi menjadi mencipta tadi ya. Setelah kesadaran kita mencipta. Dan kita semua bisa mencipta. Kita pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Nah, disadari itu. Kita pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Pengen apa we ciptanan, ya. Pengen apa we ciptanan. Nah, contoh lagi Bapak sekalian, saya mencipta satu pengen Pak saya pernah bilang ke Pak JM tuh.
batu jamrut, gulana batu jamrut ya. Nah, saya cuma pengen pakai batu jamrut. Aku orang ngomong pengen beli loh ya, aku pengen pakai batu jamrut itu. Nah, waktu saya ke Kalimantan kemarin, saya ini dihadiahi batu jamrut istilahnya. Jadi ketika saya ke Kalimantan, ketika mau pulang, ada orang saya membawa jadi tempat perhiasan, dan ternyata batu jamrut. Ini ada, saya pernah ngomong sama GM saya, gulana browsing batu jamrut, gue rasan-rasan loh. Ternyata di rumah Gusti Allah. Ini saya ke Kalimantan, saya dapat batu jamrut, Bu Niko dapat batu apa waktu itu? Kami sama-sama ya sebagai ucapan terima kasih. Saya bayar nggak mau, saya mau bayar. Ya, karena saya nggak suka gratisan. Tapi dia katakan, nggak Pak, kami sudah terlalu banyak mendapat dari Pak Niko. Ini sebagai ucapan terima kasih. Gue rasa-rasan dah loh hasilnya. Neng rasa-rasan benar. Tuhan aku pengen batu jamrut. Nah Tuhan aku pengen tuku batu jamrut, tak tuku ya. Kalau rasa-rasanya yang bener ya. Jadi Tuhan aku pengen rumah, ya. Tuhan aku pengen mobil. Gak usah ngomong tuku, ya, tuku nggak kredit ya. Nah dong tidak apa-apa, narasi kan repot. Ya. Burung tidak repot, kalau udah punya uang mau beli apa aja bisa. Nah itu loh, jadi kalau kita sudah menyadari tadi, setiap ucapan kita, setiap perkataan kita ada kuasa penciptaannya. Ya, ada kuasa penciptaannya. Nah selama ini banyak orang mencipta sesuatu yang mereka tidak inginkan. Termasuk kan nggak pengen bojone iki nganyelke, tapi kan selalu mbok cipta. Wong lanang kok nganyelke, kan mbok cipta dhewe. Kenapa nganyelke? Karena sering mbok cipta tadi, karena mbok omongke wong lanang kok nganyelke, ya nganyelke tenan. Kan itu hasil penciptaanmu. Sadar ra? Betul. Ya ngono arep dijualke ya, hasil penciptaanmu dhewe kok gitu lho. Aja kalau jualke Pak, tuturane angel. Padahal hasil penciptaanmu sendiri. Nah, kalau tahu nganyelke sekarang dicipta. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang selalu membuat hatiku nyaman. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang selalu membuat hatiku berbunga-bunga. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang aku merasa nyaman ketika ada di sampingnya. Kok nggak ada yang sweet-sweet gitu. Lah dereng nyaman loh Pak kan sweet-sweet. Ngono iki diamini ngono lho. Diciptake pasangan sing ape malah do meneng wae. Ya, saya pikir ngen kula dereng ngoten Pak niku. Malah dicipta. Apapun lah yang kamu inginkan. Mulai dicipta, ya. Lah seringkali kita mencipta yang tidak kita ingin tadi, nganyelke, jengkelke, ngelarani hati. Ya, itu kalau kamu ucapkan ya akan terjadi. Kayak sepeda rusak, kayak bocah Yogyo mau ya. Ora cetha gitu ya. Ya, penciptaan semua bisa mencipta. Kita semua bisa mencipta. Oke, kemudian level yang terakhir ya, setelah mencipta itu tugas kita adalah menerima. Ya, setelah mencipta tugas kita adalah menerima. Jadi itu automatically, ya, automatically. Nah, penerimanya ini cepat atau lambat itu dipengaruhi dengan suasana hatimu. Ya, ketika kamu sudah mencipta tadi, wujudnya nanti menjadi cepat atau lambat tergantung suasana hatimu. Kalau hatimu masih dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran, penciptanya akan menjadi lama. Ya, ketika kamu sudah mencipta, terus kemudian ngriseni itu gini, kok ora wujud-wujud ya, itu malah semakin lama itu. Ya, jadi itu malah semakin lama. Jadi ketika sudah mencipta, tugas kita apa? Menerima. Menerima. Dan pasti terwujud.
Nah, yang membuat lama penciptaan tidak terwujud tadi, justru ketika kita ngeriseni tadi. Kapan yo? Nah, kalau udah muncul kapan yo, lama. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, jadi lama. Maka ketika sudah mencipta, lupakan. Ketika sudah mencipta, lupakan. Nggak usah diingat-ingat. Maknanya akan segera terwujud. Tapi kalau kita masih ingat-ingat kan kemudian kita ada pertanyaan, kapan ya? Itu justru akan mundur semakin lama. Maka yang saya ajarkan ketika sudah mencipta penghasilan tadi, lupakan. Nah, lupakan, justru terwujudnya akan semakin cepat. Oke, jadi setelah mencipta, tugas kita tinggal menerima. Nah, untuk mempercepat ada nggak Pak? Ada. Untuk mempercepat, Anda tinggal selalu mengucap syukur. Ya, untuk mempercepat, Anda tinggal selalu mengucap syukur. Misalnya untuk kelimpahan, ya Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Uang terus mengalir ke dalam kehidupanku. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Kelimpahan terus menerus terjadi dalam kehidupanku. Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Hidupku selalu bertemu dengan keajaiban. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku selalu ketemu orang-orang baik. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Setiap langkahku selalu Engkau sertai. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Untuk pasanganku. Untuk anak-anakku. Untuk semua karya-karyaku. Semua karyaku bermanfaat bagi banyak orang. Pokoknya untuk mempercepat penciptaan tadi terjadi, tugas kita apa? Mengucap syukur. Tugas kita mengucap syukur. Itu penciptaan nanti akan cepat terjadi. Nah, yang memperlambat di samping tadi khawatir, takut, dan kemerungsung tadi, mengeluh. Mengeluh pun itu akan memperlambat penerimaan. Ya. Setiap ada keluhan, sebetulnya penciptanya udah mau jadi, begitu kita mengeluh, mundur lagi. Ya, kita sudah mencipta, sudah mau dekat, sudah mau diterima, begitu mengeluh, jauh lagi. Makanya yang perlu dijaga ini. Ya. Ketika Anda sedang mencipta, jauhkan dari keluhan-keluhan. Jauhkan dari menggerutu. Jauhkan dari rasa-rasa tidak enak. Perbanyak ucapan syukur. Nanti penerimaan dari penciptaan itu akan segera terjadi di dalam kehidupan kita. Tugasnya gampang Pak Angel. Ayo, tugasnya gampang Pak Angel. Tenan ora. Ya. Ketoknya gampang kalau mengucap syukur, prakteknya loh ya. Tapi saya yakin semua yang hadir saat ini sudah tersadarkan. Ya, maka setiap hari nasihati dirimu. Setiap hari nasihati dirimu. Ora penting nasihati wong liya. Lebih penting menasihati diri sendiri. Ojo sok yes nasihati wong liya. Lebih penting menasihati diri sendiri. Nah, dulu saya ketika latihan kadang saya menasihati diri saya di depan cermin. Ya, untuk visualisasi ya, kadang saya di depan cermin tak nasihati diriku. Ya, tak besarkan diriku yang di dalam cermin tadi. Ternyata dirimu pribadi yang luar biasa. Ternyata dirimu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ternyata dirimu dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang. Menghibur diri saya sendiri. Ternyata dirimu ganteng ya gitu. Ayo apa-apa to nasihati diri sendiri kan. Kan ora krungu liyane. Ana krungu liyane ya pret. Maka selama nasib dirimu sendiri ngomong apa wae terserah, bebas kowe. Ya. Ternyata dirimu ganteng, ternyata senyummu manis gitu. Enggak apa-apa, lakukan gitu loh. Penting aja krungu kiwatengenmu ya. Enggak kiwatengenmu kok dimongke pret ya, repot ya. Maka nasihati dirimu di waktu kamu sendiri. Aja krungu tanggamu, aja krungu sebelahmu. Kalau sebelahmu kok dipretke kan gitu.
Nah, itulah yang membuat kehidupan kita menjadi baik. Nasihati dirimu. Ya, nah, latihannya tadi kalau belum bisa di depan cermin. Ternyata aku laki-laki paling ganteng di dunia ini. Ya, ini kan, itulah. Mergoliane ra krungu. Ya, yang perempuan juga gitu. Ternyata aku wanita yang paling cantik. Ternyata aku langsing kalau dilihat dari jauh. Kalau dilihat dari jauh. Ya. Tapi nggak apa, kalau ada cipta itu yang tadinya berat badan tinggi pun akan menjadi langsing. Ya kalau memang pengen langsing ya cipta aja di depan cermin. Aku menjadi langsing. Berat badanku menjadi turun. Aku menjadi wanita yang ideal. Cipta pasti bisa. Nah seringkali banyak orang mau menciptakan salah. Aku tidak mau gemuk. Wah, justru malah tambah gemuk. Jadi menciptanya yang benar gitu loh ya. Jadi jangan pakai kata negatif. Semesta tidak membaca kata negatif, tidak dibaca. Jadi kalau aku tidak mau gemuk, yang dibaca aku pengen gemuk malah gitu. Jadi kalau cipta, aku menjadi langsing, aku menjadi sehat, aku menjadi ideal kan gitu. Ya, jadi latihannya kalau belum bisa di depan cermin. Guyang-guyu dhewe ora apa-apa depan cermin kok ya. Guyang-guyu dhewe ora apa-apa, dilem dhewe awake kan itu. Dilem dhewe kan itu. Nah, nanti kalau itu dilakukan, kehidupan pasti menjadi baik-baik saja dan apapun yang Anda cipta, semesta sudah menyediakan. Semesta pasti menggenapi. Nah, untuk cepat atau lambatnya tergantung kita tadi ya. Kalau kita banyak mengucap syukur ya, penerimaan akan segera kita terima. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan nggak usah dipikir carane. Nah selama ini banyak orang juga mencipta, tapi masih mengintervensi pikiran kita, mikir carane. Itu bukan wilayahmu. Ya, mikir carane bukan wilayahmu, karena cara itu adalah wilayahnya Tuhan. Nah, seringkali sing marai tidak powerful apa? Kita mencipta, terus kita melu-melu mikir carane. Orangnya ndak utekmu gitu loh. Mula caranya rasa dipikirkan. Masa katakan ketika sudah mencipta, nggak usah dipikirkan caranya. Anak mikir caranya, pegawai puskesmas di penghasilan 1 juta, nganti brodol mikir ya ora iso. Iya loh, kalau dipikir nganti rambutnya brodol ya nggak bakal bisa. Maka caranya nggak usah dipikirkan. Nah, pokoknya mencipta, caranya itu urusan semesta, tugas kita tadi bersyukur. Ya, bersyukur, selalu melakukan kebaikan, penuh kasih, udah. Penciptaan akan segera kita terima. Terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Semesta.